Mumpung kita ada di Solo, Ya. kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an kan. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa Arsip. UGM ya arsip? Di kelurahan pasti ada itu, Bang. Oh, di kecamatan Ada kecamatan juga itu. ada, Nah, kelurahan begitu. ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah. Dulu Pak Kepala Desanya kalau sudah beliau dulu waktu saya KKN sudah agak sepuh, ya tanya ke putra putrinya, bang deket nanti KKN-nya ganti lagi KKL-nya di mana? Studi turnya di mana? Studi turnya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Oke, kita lanjutkan diskusi kita dan kami masih menantikan kehadiran Roy Suryo yang saat ini sudah dalam perjalanan menuju studio Nusantara TV. Saya pinjam tadi datanya Mas Nova untuk mengonfirmasi ke Bang Yakub bahwa ternyata sosok Jokowi ini media darling. Jadi sebenarnya apapun yang dibahas isunya kalau menyangkut Joko Widodo itu asik ya. Nah, Anda sendiri melihat Bang bahwa ini sebenarnya murni kasus hukum atau politik? Ya, dari awal ya Bang Doni, kita sudah melihat bahwa pertanyaannya sepertinya ya lebih besar daripada Pak Jokowi saja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dari awal 2022 ini kan sudah sebenarnya di jalur yang benar tadinya. Kalau mau menggugat silakan melewati tata dan caranya yang sudah diatur oleh hukum. Digugat perdata. Kami merespon tentunya dengan secara perdata juga. Kami jawab ke persidangan dan sebagainya. Di TUN juga sama. Tapi kemudian kok berkembangnya mulai makin liar. Makin liarnya adalah kami tidak pernah melarang seluruh peneliti-peneliti mau melakukan penelitian kemanapun. Ya. Mau mereka mendatangi desa, mau mereka melakukan mengecek skripsi. Kami tidak pernah melarang sama sekali. Tapi penelitian tidak boleh menghina atau memfitnah. Itu kan mutlak, itu jelas. Oke. Kalau ada perbedaan temuan yang mereka lakukan dengan statement Pak Jokowi itu silakan, apa? silakan saja. Artinya silakan. Kalau nanti ini kan seperti tadi kan kalau kita lihat bersama-sama tayangan yang sebelum ini adalah dibilang ada temuan baru A, B, C dan D. Ya kalau kami sih positif saja, Bang. Kami melihatnya ya mungkin ini dalam rangka pembelaan yang nanti akan disampaikan di persidangan. Ya silakan saja. Tapi itu semua kan kembali lagi. Kalau dikatakan di media saja, hanya diasumsikan dan dinarasikan, itu tidak ada nilainya kan. Ini adalah negara hukum. Ya. Semua nanti kesaksian-kesaksian, temuan-temuan bukti, apapun itu, walaupun kami lihat tidak berdasar, tapi silahkan dibawa ke pengadilan, biarkan majelis yang menilai. Atau mungkin itu yang diharapkan, justru persidangan media lah yang utama, begitu? Itu yang kita takutkan di era seperti ini sebenarnya Bang. Bukan Kan hanya angkanya untuk... sudah bicara. Exactly. Tadi saya sangat apresiasi Mas Nova dan itu luar biasa. Dan itulah sebenarnya kekhawatiran kami, Mas Nova dan Bang Doni juga. Jangan sampai ini itu data ini semakin tinggi terus, mention Pak Jokowi, tapi kebenarannya tidak bisa kita nilai. Untuk apa? Siapa yang dirugikan kalau itu? Bukan hanya Pak Jokowi loh. Pak Jokowi mungkin sudah terbiasa 10 tahun menjabat sebagai presiden, dikritik seperti apa, beliau kan selalu sasaran tembak dan beliau sudah terbiasa dan tidak pernah merespon apapun ya. Termasuk perkara ini ketika beliau masih presiden tidak mau melapor, tidak mau gugat balik dan sebagainya. Tapi ketika beliau turun kok makin parah ya? Apa ya? Indikasinya apa ya? Ya pertanyaan Bang Doni tadi sebenarnya sama dengan saya. Saya juga masih bertanya-tanya, apa ini sebenarnya motifnya? Tapi yang kami lihat... Pernah menanyakan itu ke Mas Roy Suryo nggak? Ya kalau ke Mas Roy kan pasti jawabannya itu penelitian. Ya kami hormati lah bahwa dibilang penelitian. Cuman kembali lagi kami ingatkan bahwa di mana-mana penelitian itu ada etikanya. Dan penelitian sebesar apapun, sedetail apapun, atau sekomprehensif apapun tentunya kan harus dalam koridor hukum, tidak boleh melanggar hukum. Ya, coba saya wakili ya, Bang Yakub ya. Coba diulang lagi pertanyaannya. Mas Roy Suryo saat ini masih dalam perjalanan. Kita coba menyapa lewat sambungan Zoom. Mas Roy, selamat malam. Mudah-mudahan kali ini sambungannya jelas ya.
Tapi Iya, aduh sayang sekali. Suaranya putus-putus, tapi mudah-mudahan bukan halangan untuk tetap bergegas sampai ke studio. Kalau sekarang Mas Roy sudah bisa dengar suara dengan jelas? asal suara saya jelas. Oke, saya sedikit bisa menangkap. Oke, tapi sambil mudah-mudahan sinyalnya stabil, Mas Roy, pertanyaan saya ke Bang Yakub tadi, saya ulang kepada Mas Roy, kenapa Anda, ya diksinya saya ubah lah, semangatnya nggak pernah padam nih kalau menyangkut urusan Pak D. Jokowi nih. Piye toh Mas? Kalau ini lagi Ya. tadi Aduh, ini yang saya paling nggak suka kalau Zoom begini nih. Jadi kata anak muda sekarang kentang ya Mas ya. Ya udah, memang jatahnya Mas Roy harus nyampe studio segera ya. Kita tungguin. Mau kita live sampai jam 4 subuh juga nggak apa-apa ya. Kan katanya semua demi kebenaran ya. Sekarang ternyata suara rakyat itu juga punya versi kebenarannya masing-masing. Apakah Anda merasa perlu berupaya untuk lebih keras lagi untuk menegakkan kebenaran yang Anda katakan tadi, yang mutlak tadi, yang absolut tadi, tanpa mengabaikan suara-suara rakyat melalui netizen tadi itu? Iya, tentunya kita selalu fokus kepada kebenaran material, Pak, tentunya Mas. Dari awal kita sudah tahu dan ya kembali lagi, kita tidak pernah menutupi apapun dan kami konsisten dari awal bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya kalau memang diminta pengadilan. Ya. Nah ini kami konsisten dari awal, dari sebelum ramai hingga terakhir pun kami terus menyuarakan itu. Kalau diminta, kenapa? Karena kan kami memang tidak memiliki kewajiban hukum untuk menunjukkan itu ke siapapun yang minta itu. Hanya pengadilan yang bisa memerintahkan seseorang ya? Betul. Dan kalau semua orang bisa dimintakan begitu saja, ini kan presidennya sangat tidak baik. Maksud Anda akan chaos itu kemana sih ceritanya? Nah ini juga menarik, karena kemarin dipotong-potong seakan-akan saya bilang Pak Jokowi tidak akan menunjukkan karena chaos. Bukan, dari awal kami konsisten bahwa kami akan tunjukkan jika dimintakan pengadilan. Cuman kalau semua orang jadi harus dipaksa dan memiliki kewajiban untuk menunjukkan, bayangin aja Mas, kalau ada orang yang tidak suka sama orang lain. Apalagi penyelenggara negara misalnya. Penyelenggara negara atau kepala daerah, anggota DPR. Nah mereka punya motif tertentu yang kurang baik. Ya mereka suruh aja peneliti-peneliti, coba kau suruh dulu itu buka ijazahnya. Kemudian kalau tidak mau menunjukkan, berarti bisa dikategorikan palsu. Kita suarakan nanti ramekan di media, biar viral gitu kan. Ya. Kalau ternyata ditunjukkan, ya ntar kita carilah. Kita analisa melalui aplikasi-aplikasi, itu dibuat seakan-akan itu menjadi tidak benar. Nah itu yang kita sangat takutkan, inilah yang kita tidak mau terjadi untuk semua maksudnya orang. Anda mau menyampaikan bahwa yang terjadi soal kasus ijazah palsu itu seperti itu ceritanya? Betul. Ya bayangin aja, yang ada orang nih, ada orang yang tidak pernah melihat ijazah, kemudian meneliti, katanya kan, meneliti. Ada orang ini siapa toh Bang? Ya semua udah tahu lah Nggak siapa boleh aja yang lagi di sini kita kan. sebut sekarang, sebut saja Mawar. Karena Mawar juga nama orang gitu. Ya semua orang yang meneliti itu kan selalu bilang bahwa ini palsu, ini palsu, ini Iya, palsu. iya. Nah, dan yang kami lihat ada confirmation bias di sini. Apa itu confirmation bias? Mungkin Mas Noval lebih familiar juga dengan ini karena ini dengan data-data kan. Confirmation bias itu ketika kita menganalisa suatu informasi atau menginterpretasikan suatu informasi berdasarkan pre-existing belief yang udah ada di kepala kita. Iya. Jadi kita hanya mengambil bagian yang sesuai dengan kepercayaan yang kita sudah miliki di Iya. kepala Kan kita. sebenarnya orang hanya akan melihat apa yang dia mau lihat. Persis, Begitu ya? betul Mas. Dan Saya tidak mendukung statement Anda ya. I know, Saya menyampaikan Saya tahu. ilmu yang saya tahu. iya. Dan yang paling Dan jangan dipotong-potong nanti. itu makanya. Nah, di era sekarang itu yang tadi Mas Nova bilang sering dipotong-potong Iya, jadi soal video. klip-klip tadi itu Mas Nah, Nova itu ya. kan juga berbahaya. Anda kan? merasa dirugikan nggak soal itu? Enggak, ya kita sudah terbiasa ya Mas. Mungkin belajar dari Pak Jokowi juga 10 tahun, selalu dikritik, beliau diam. Yang penting selama benar tidak perlu takut. Ya tapi Mas. kan tetap harusnya ada upaya untuk membangun kontra narasi dong. Ya itu, nah ini posisi ini pertanyaan yang sangat baik Mas. Karena kami di posisi yang sebenarnya dibuat serba salah. Kenapa dibuat serba Kenapa salah? begitu? Ketika kami diam, seakan-akan kami mengiyakan bahwa narasi ijazah palsu ini benar. Kemudian ketika kita melapor, dibilang, loh kok mantan presiden melaporkan rakyatnya sendiri? Nah, jadi harus bagaimana Pak Jokowi sekarang bertindak? Apakah memang Pak Jokowi sebagai warga negara tidak memiliki hak? Karena dia mantan presiden, ketika dia dihina, ketika dia difitnah, Sabar dong. harus diam Nggak boleh gitu. lapor dong. Nah berarti siapa yang dikriminalisasi? Kan pertanyaan itu, siapa berarti yang haknya diambil? Ya.
Nah, itulah tadi Pak Ogresono juga sudah menyampaikan untuk kepastian hukum. Nah, ini kan penting buat semuanya, kepastian hukum buat seluruhnya ya loh. Buat pelapor di Bareskrim yaitu para peneliti itu dan juga kepastian hukum untuk Pak Jokowi juga. Ya, ini kepastian hukum berdasarkan kasus per kasus ya. Iya. Karena Anda tadi memprediksi ini seperti serial drama Korea begitu ya, berjilid-jilid begitu ya. Itu yang kami takutkan dan mungkin tadi Mas sampaikan sedang terjadi sekarang. Artinya Bang Yakub, apakah Anda melihat ini tendensi politiknya lebih tinggi sehingga upaya hukum yang Anda upayakan itu juga harus melihat perspektif politik begitu? Kalau politik mungkin kami melihatnya begini, bahwa Pak Jokowi ini kan adalah warga negara Indonesia, individu. Sudah tidak keterkaitan lagi dengan politik dan lain-lain, dan sekarang sebagai warga individu yang melaksanakan hak hukumnya. Dan beliau juga kemarin taat hukum loh. Belum tentu ada pejabat atau kepala negara lain diundang. Tidak ada paksaan loh itu Bang. Iya, iya. Diundang Bareskrim, hadir, memberikan keterangan. Dimintakan ijazahnya diperlihatkan. Bukan disita, kembali lagi. Iya. Jadi belum ada upaya paksa, belum pro justisia, belum juga ada upaya sita. Dan beliau kooperatif. Karena memang tidak ada yang ditutupi. Beliau berharap bahwa semuanya terang benderang sehingga kebenaran akan terungkap. Kembali lagi kebenaran yang asli loh, bukan Ya. kebenaran versi-versi. Tapi boleh dong saya tanya Bang Yakub, Anda kan sudah berkali-kali ketemu Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga sering membawa map berisi ijazah. Benar nggak sih isi ijazah? Betul. Betul ya? Betul. Menurut Anda dan versi Pak Jokowi itu ijazah asli yang Anda saksikan sendiri? Ya saya sih sudah lihat asli Sudah ya? Iya. Cuman kembali lagi nih. Ini kalau di versi netizen serba salah. Jawab asli dibilang, "Tahu dari mana? Anda mana bisa punya otoritas?" Kalau saya nggak jawab dibilang, "Tuh, itu ragu-ragu." Nah, inilah kembali narasi seperti ini yang kita takutkan di era seperti ini, Mas. Makanya ini seharus demi kepastian hukum dan demi kebenaran material juga ini harus segera diselesaikan. Oke, sebentar.